Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Mandiin Mayit. Cerita kali ini merupakan pengalaman dari seseorang yang memandikan mayit ya teman-teman, yang bernama Mbak Nunung, kita sebut saja seperti itu. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Cerita-cerita beliau sangat-sangat bagus dan linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi untuk kalian bisa mengunjungi thread-thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tiara memandang sayu jenazah suaminya yang kini terbaring di berangka rumah sakit dari kejauhan. Ia tiba-tiba dihubungi oleh pihak rumah sakit dan kabar itu benar-benar membuatnya terpukul. Ibu dan juga bapaknya, juga anak perempuannya tidak mampu lagi berkata-kata. Hanya tangis yang berderai di antara dua bola matanya. Dunianya yang cerah ceria mendadak menjadi mendung kelabu saat mengetahui jika suami tercintanya itu meninggal di rumah sakit. Sayangnya tidak ada keterangan apapun dari pihak rumah sakit. Orang-orang di rumah sakit seolah menutupi apa penyebab suaminya itu meninggal. Jenazah suaminya pun dibawa pulang dengan menyimpan 1000 tanya di pikirannya. Jenazah suaminya pun tiba di rumah duka disambut isak tangis keluarganya. Sedang Tiara hanya menatap sendu dan tidak bisa berkata-kata. Hatinya hancur, benar-benar hancur lebur. Padahal tadi pagi suaminya itu baik-baik saja. Apakah Mbak Tiara mau ikut dalam proses pemandian suaminya? Kami akan segera memandikan mayat ini. Seseorang tiba-tiba mendekati Tiara yang saat itu duduk menyandar di rumahnya. Tiara mengusap air matanya yang pada saat itu mengenangi pipinya dan mengangguk pelan. Perlahan Tiara bangkit dan melangkah dengan tubuh yang terhuyung karena lemas. Tanpa basa-basi ia langsung mengikuti lelaki itu masuk ke dalam ruangan yang terbuat dari kain panjang yang saling terikat. Suasana sontak hening saat wanita itu masuk ke dalam. Tiara semakin heran kalau orang-orang itu langsung menatap ke arahnya. Tanya itu pun akhirnya terjawab saat orang-orang itu menyingkir dan memberikan tempat baginya untuk bisa melihat dengan jelas suaminya. Seketika kelopak mata Tiara melebar, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah ini nyata atau mimpi semata? Laki-laki yang terbujur kaku itu tampak pucat, tapi kain yang menutupi sebagian tubuh laki-laki itu menunjukkan suatu keanehan. Alat kelamin yang ditutupi kain itu terlihat berdiri dengan tegaknya. Tentu saja itu bukan hal yang lumrah, mengingat laki-laki itu sudah meninggal dunia. Bolehkah saya melihat, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi dengan suami saya? Tiara bertanya pada salah satu laki-laki berpeci hitam yang saat itu wajahnya terlihat tegang. Kami juga tidak tahu, Bu. Saat jenazah dimasukkan di dalam ruangan ini, tiba-tiba saja alat kelamin almarhum itu berdiri, jawab lelaki itu dengan sopan. Masih didera rasa penasaran, Tiara mendekat. Tiba-tiba saja aroma anyir darah terasa begitu pekat menusuk indera penciumannya. Saat ia berada di samping mayat suaminya itu, ia mengangkat sedikit kain di daerah pinggang dan merundukkan tubuhnya. Menggerakkan kepalanya ke kiri, sedikit meneleng untuk melihat alat kelamin suaminya. Tubuh itu langsung menegang, matanya langsung berair dan berkaca-kaca. Apa yang telah kau perbuat, Bang? Mengapa ini bisa terjadi padamu? Tiara perlahan bangkit dan mundur beberapa langkah.
Hampir saja tubuh wanita itu ambruk karena tidak kuasa melihat keadaan suaminya. Beruntung ada salah satu kerabatnya langsung menangkap tubuhnya. "Silakan bapak-bapak mandikan saja, saya tidak sanggup," ucap Tiara dengan suara bergetar dan air mata yang merembes dari kedua matanya. Dada Tiara sesak. Kematian suaminya yang menjadi tanda tanya kini kian menimbulkan banyak pertanyaan di dalam pikirannya. Keadaan jenazah suaminya saat ini, di mana kemaluannya bengkak dan membesar seperti botol bir bintang, berwarna biru kemerahan dan mengeluarkan darah yang menghitam, seolah menjadi pertanda bagaimana laki-laki itu bisa meninggal tiba-tiba. Apakah ini azab dari Allah? Atau mungkin suaminya itu berzinah dan mengkhianati dirinya? Orang-orang yang berada di dalam lubang kuburan tiba-tiba saja keluar dengan tergesa-gesa. Panas seperti menginjak bara api. Toka salah satu seorang dari dua orang penggali kubur yang berhasil keluar dari dalam liang lahat itu. Orang-orang yang berada di kuburan melongo melihat asap yang tiba-tiba timbul dari dalam liang lahat. "Coba panggil Pak Ustadz. Apa kita cari tempat lain saja? Kalau dipaksakan di tempat ini, tidak akan ada yang bisa menyambut dari dalam, karena tanah yang kita injak ini sangat panas," usul seseorang pria yang memakai kaos abu-abu. "Itu benar, kita akan menzolimi orang yang akan menerima di bawah. Tidak mungkin kan kalau mayat kita lempar tanpa diazankan? Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya apa yang diperbuat almarhum semasa hidup, mengapa terasa menyulitkan?" sahut temannya yang lain. "Baiklah kalau begitu, saya akan menemui Pak Ustadz. Kalau tidak dari sekarang, takutnya tidak terkejar," laki-laki berkaos abu-abu itu menimpali. Setelah mendapat persetujuan dari teman-temannya, laki-laki itu bergegas menuju motornya yang berada di parkiran depan makam. Ia memacu kendaraan roda 2 itu dengan kencang, memburu waktu untuk bisa segera sampai ke rumah duka. Jarak dari rumah ke kuburan tidaklah jauh, hanya menempuh waktu sekitar 5 menit saja, dan kendaraan itu pun sampai tepat di depan rumah duka. Orang itu dengan tergesa-gesa mencari keberadaan Pak Ustadz yang saat itu sedang berada di dalam tempat pemandian jenazah. Pak Ustadz yang saat itu belum memulai proses pemandian jenazah segera keluar dari tempat itu dan menemui orang tadi. "Ada apa, Wildan? Kenapa ingin menemui saya?" tanya laki-laki berjenggot yang diperkirakan umurnya baru sekitar 40 tahunan itu. Laki-laki yang bernama Wildan itu tampak menarik nafas dalam-dalam sebelum ia berbicara dengan Pak Ustadz. "Begini Pak Ustadz, kuburan sudah siap, tapi begitu selesai, tanah yang kami pijak terasa sangat panas seperti bara api dan berasap. Kami khawatir jika itu bisa mencelakai orang-orang yang akan menerima mayit di dalam kubur nanti," ucap lelaki itu dengan raut wajah gusar. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Ustadz tampak syok. Tidak terkecuali Tiara, wanita itu semakin tidak berdaya, hanya mampu menelan ludah. "Baiklah, kalau begitu cari tempat lain. Bukankah area pemakaman masih luas?" ujar Pak Ustadz yang langsung diangguki pria bernama Wildan itu. "Ya, apa masih terkejar Pak Ustadz? Soalnya jika kembali menggali makam baru, tentu akan memakan waktu yang lumayan lama." Pak Ustadz termenung sejenak, tapi kemudian menganggukinya. "Lakukan saja, mayat belum kami mandikan, tapi mungkin agak sedikit tertunda. Harusnya sebelum zuhur kita kebumikan. Kalau begini kejadiannya, kemungkinan habis zuhur berpisah," jelas Pak Ustadz. "Tidak apa-apa, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik untuk si mayit," imbuhnya. "Baik Pak Ustadz, kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak Ustadz menghela nafas dalam-dalam saat melihat laki-laki itu pergi dan mengendarai kendaraan roda 2 miliknya. Laki-laki berjenggot itu
lalu berbalik dan masuk ke dalam bilik yang terbuat dari kain untuk kembali melakukan proses pemandian jenazah tersebut. Tiara yang sudah tidak sanggup melihat keadaan suaminya memilih untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan bapak-bapak yang pada saat itu memandikan jenazah menemui kejanggalan-kejanggalan yang membuat proses pemandian itu terkesan terlalu lama. Darahnya terus saja mengalir, Pak Ustadz, meskipun sudah kita aliri air terus-menerus. Salah satu pemandi mayat mengipas-ngipaskan tangan di hidungnya. Ia merogoh sesuatu dari dalam kantongnya dan memakainya. Setidaknya masker yang ia pakai bisa menetralisir aroma anyir darah bercampur nanah yang keluar dari kemaluan si mayit. Pak Ustadz pun meraih HP di dalam kantongnya dan melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Sebentar lagi masuk waktu zuhur. Kalau tidak segera kita selesaikan, kita akan menyusahkan banyak orang. Kalau begitu, kita lakukan semaksimal mungkin. Jika memang sudah takdir Allah, kita tidak bisa berbuat banyak lagi. Pak Ustadz kemudian kembali melakukan proses pemandian jenazah, meski darah masih terus mengalir dari alat kelamin laki-laki yang masih membengkak. Segala upaya telah dilakukan Pak Ustadz, tapi alat kelamin almarhum sama sekali tidak bisa kembali seperti semula saat ia sebelum dimandikan. Berbagai pertanyaan muncul di dalam benak mereka yang pada saat itu ikut memandikan. Dosa apa sebenarnya yang telah diperbuat laki-laki ini hingga membuat Allah memperlihatkan keburukannya kepada orang-orang? Biar saya saja yang menekan perut si mayit. Kamu terus siramkan air, perintah Pak Ustadz pada salah satu temannya. Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, permudahlah fardu kifayah kami hari ini. Jangan Engkau persulit ya Allah. Semua orang di situ sontak menutup hidung saat Pak Ustadz menekan pelan perut si mayit. Kotoran berwarna hitam pekat yang aromanya sangat bau sekali jatuh satu persatu keluar dari dubur si mayit. Anehnya selama 10 menit Pak Ustadz hanya berjibaku dengan kotoran itu yang jumlahnya cukup banyak, seperti memenuhi isi perut si mayit itu. Setelah dirasa bersih, Pak Ustadz membersihkan tubuh si mayit dengan sabun khusus dan membasuhnya dengan air yang bercampur jeruk purut, kapur barus, dan juga daun bidara. Air terakhir yang ia basuhkan adalah air suci yang tidak dicampur apapun. Proses pemandian jenazah pun akhirnya selesai, ditutup dengan wudhu meski darah masih terus keluar dari kemaluan si mayit. Sebelum mayit dibawa masuk ke dalam rumah, mayit dilap hingga bersih dan tidak menyisakan air lagi. Mereka pun bahu-membahu membawa jenazah masuk ke dalam rumah. Kasak-kusuk pun kembali terdengar saat mayit mulai dikafankan. Orang-orang tidak bisa menjaga lisan saat mereka ini melihat ada benda menonjol saat mayat itu sedang ditutupi dengan kain putih tersebut. Tiara hanya bisa menahan perih di hatinya. Ia benar-benar tidak menyangka jika suami tercintanya meninggal dalam keadaan yang hina seperti itu. Bertepatan dengan suara azan zuhur yang berkumandang, orang-orang pun kemudian membawa mayit ikut serta ke masjid terdekat untuk disolatkan setelah sholat zuhur dilaksanakan. Begitu selesai disolatkan, orang-orang mulai kesusahan untuk membawa keranda yang terasa sangat berat dan berbau bangkai. Aromanya tercium hingga jarak beberapa meter sekitar membuat beberapa orang pelayat memilih untuk pulang. Hanya beberapa orang wanita saja yang ikut ke kuburan itu, mengabaikan bau yang sangat menyengat dan membuat mereka ingin muntah. Sesamanya di kuburan, kejadian ganjil kembali membuat orang-orang berdecak heran. Lagi dan lagi, kuburan yang sudah selesai digali mengeluarkan asap dan tanahnya sangat panas seperti bara api. Para penggali kuburan menyerah, bukan hanya karena takut, tapi juga lelah yang teramat sangat. Menggali kuburan bukan hal yang gampang dan pastinya mengeluarkan banyak energi,
apalagi yang mereka gali saat ini 2 kuburan secara bersamaan. Untuk kedua kalinya, Pak Ustadz menyerah, merasa ini sepertinya jalan Tuhan untuk menunjukkan kepada manusia lainnya jika perbuatan dosa itu tidak selamanya akan mereka dapat balasannya di akhirat. Di dunia pun jika Tuhan berkehendak, maka tabir itu akan terbuka dan azab itu memang benar adanya. Marjohan, mayat yang meninggal karena ketahuan selingkuh dan kancet di hotel itu, harus menerima azab dari Tuhan secara nyata di dunia. Ya, meskipun operasi awalnya berhasil, tapi Tuhan berkehendak lain dan menginginkan ia meninggal saat itu. Marjohan mengembuskan napas terakhirnya setelah kematian Lestari, wanita selingkuhannya. Dengan terpaksa Marjohan diturunkan begitu saja, ditutupi dengan papan, dilempar-lempar dari atas. Karena orang-orang tidak bisa turun ke bawah dan itu karena membahayakan. Setelah proses penguburan yang sulit itu selesai dan Pak Ustadz membacakan doa-doa, orang-orang pun mengucap alhamdulillah dan satu persatu meninggalkan area pekuburan. Baru saja langkah mereka meninggalkan kuburan Marjohan, tiba-tiba, dar! Terdengar suara ledakan dari arah kuburan Marjohan. Tiara yang saat itu baru saja membalikkan tubuh langsung terpaku. Ia lalu melangkah dan juga mendapati kuburan suaminya berasap. Sontak semua orang yang berada di sana langsung melangkah ke arah kuburan dan menatap kuburan Marjohan yang retak dan mengeluarkan asap itu. Astagfirullah, seru orang-orang itu bersamaan. Mereka menatap nanar. Tidak ada yang berucap, semua orang larut dalam pikiran mereka masing-masing. Tiara hanya mampu menangis dibantu dengan keluarganya. Tiara pun pulang kembali ke rumah bersama warga yang mengantar jenazah suaminya. Kepergian Marjohan menjadi pelajaran bagi orang-orang lain yang melihatnya. Entah apa yang terjadi di bawah sana, orang-orang hanya melihat kuburan yang retak dan juga asap, tapi tentu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam sana. Tiara merasa langkahnya semakin berat. Jika bisa, ia ingin berada di samping kuburan suaminya yang sudah terkubur di bawah sana. Serasa separuh nyawanya melayang, kaki serasa tidak menapak di tanah yang ia pijak. Pikirannya membumbung bagaimana ia bisa melalui hari-hari tanpa suaminya. Sabar Tiara, ini mungkin sudah menjadi jalan suamimu. Terus semangat ya Tiara, ingat anakmu. Saudara yang saat itu membantu menopang tubuhnya berusaha untuk menenangkan Tiara yang masih terisak tangis. Aku tidak tahu harus apa. Kematian Mas Marjohan membuatku berspekulasi buruk tentangnya. Sebenarnya apa yang sudah suamiku lakukan? Tiara menghentikan langkah dan menatap sendu saudaranya saat itu berada di sampingnya. Sudah, doakan yang terbaik untuk suamimu ya. Mudah-mudahan dia tenang di alamnya dan kamu lanjutkanlah hidupmu. Jangan buat dirimu berlarut dalam kesedihan. Kamu bisa Tiara, ingat anakmu. Tiara terdiam mendengar perkataan saudaranya itu. Ia pun tersadar bahwa sejatinya di dunia ini ia tidak sendiri. Wanita beranak satu itu menghela nafas dalam-dalam dan mengangguk pelan. Ia pun akhirnya kembali pulang ke rumah bersama dengan warga lainnya, berusaha sekuat tenaga untuk melupakan perih yang saat ini sedang berkecamuk di dalam hatinya. Ia ingin menapaki hidup dan menatanya kembali bersama anaknya, pelita hidup satu-satunya yang ia punyai. Tono yang sedari tadi sedang tidur pulas tiba-tiba tersentak. Ia seperti mendengar suara teriakan istrinya. Laki-laki bertubuh sedang itu pun kemudian mengerjapkan matanya. Lalu dia menatap ke samping di mana tadi istrinya tidur di sebelahnya. Nunung, panggilnya saat mendapati istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Sontak Tono langsung bangkit dan matanya menatap ke sekitar. Istrinya memang tidak berada di ruangan kamarnya.
Perasaan yang tiba-tiba tidak enak, merasa ada yang tidak beres, langsung bergeser ke ujung ranjang dan berdiri. Tidak ingin membuang waktu, Tono pun kemudian mencari istrinya keluar dari kamar. Mencari ke ruang tamu tidak ada, ruang keluarga dan dapur pun tidak ada. "Kemana kamu, Nung?" Ia berujar pada dirinya sendiri. Frustasi mencari istrinya yang tidak kunjung ia temukan. Apa mungkin ia ke toilet? Imbuhnya seraya mengangkat kakinya dan melangkah menuju pintu dapur untuk mencari keberadaan istrinya di luar. Seperti dugaannya tadi, pintu belakang memang tidak terkunci. Itu semakin membuatnya yakin jika saat itu istrinya tidak berada dalam rumah melainkan di luar rumah. Srek, srek, srek. Tono kemudian menyurutkan niatnya untuk keluar rumah saat mendengar suara seperti kaki yang diseret. Ia terpaku dan meneguk ludahnya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Pikirannya membumbung ke udara. Apakah itu makhluk halus atau malah? "Kamu kenapa berada di pintu, Ton?" "Ibu mau ke belakang, kebelet pipis." Tono mengembuskan napas lega. Ia lalu membalikkan tubuhnya dan mendapati ibunya sedang menatapnya heran. "Nunung gak ada di kamar, Bu." Tono khawatir kalau Nunung kenapa-napa, ungkap Tono. "Ya sudah, kalau begitu kita cari Nunung sama-sama. Mungkin dia lagi ke toilet. Mudah-mudahan Nunung tidak kenapa-napa. Kamu jangan banyak pikiran begitu, Ton." Ibunya lantas menepuk bahu Tono dan mengajaknya untuk mencari Nunung keluar. "Ibu nggak bawa senter, Bu?" tanya Tono pada ibunya. "Oh iya, senter di rak atas itu." Ibunya kemudian menunjuk ke lemari berwarna coklat. Tono mengangguk dan beralih ke arah lemari. Ia membuka lemari itu dan tangannya mulai mencari-cari di mana keberadaan senter. "Gak ada, Bu," lapor Tono seraya melesatkan pandangan ke arah ibunya. "Oh ya, mungkin dibawa sama Nunung. Udah pakai lampu teplok aja." Ibunya pun lalu melangkah ke arah dinding di mana lampu teplok itu sedang tergantung. Ia kemudian meraih lampu itu dan melangkah menuju rak untuk mengambil kotak koset. Dan ces, koset kayu itu mulai mengeluarkan api dan api itu pun menjadi cahaya terang di lampu teplok. "Ayo Ton, kita lihat Nunung sama-sama. Di luar pun sepertinya hari sudah mau hujan, anginnya kencang banget," seru ibunya. Lampu teplok itu ia genggam di tangan kiri dan bersiap untuk keluar. Tono mengangguk dan membuka pintu. Ia dan juga ibunya berjalan beriringan. Angin di luar cukup kencang menyibak rambut Tono yang lurus itu. Sambil berjalan menuju toilet yang jaraknya cukup jauh dari rumah, mata Tono mengedar ke segala arah mencari keberadaan istrinya. Sesekali mata bulat itu menyipit kala angin yang cukup kencang menerpa wajahnya. Seketika dadanya bergemuruh kencang saat matanya tertumpu pada suatu objek. "Ibu, itu Nunung," pekik Tono. Wanita tua itu menoleh ke arah telunjuk Tono, di mana ada seberkas cahaya yang keluar dari lampu senter yang teronggok di tanah. Tono berlari begitu saja di tengah kegelapan malam. Desir angin dan juga gemerisik dedaunan tidak membuat nyali Tono ciut. Meski dingin begitu saja membekap tubuh kurusnya, tidak menyurutkan sedikit pun langkahnya. "Nunung?" Tono langsung menekuk kedua kakinya dan meraih baju istrinya yang terbaring di tanah. "Nunung, Nunung!" Berkali-kali Tono menepuk pelan wajah istrinya, tapi wanita itu tidak jua meresponnya. "Ada apa dengan Nunung, Ton? Pingsan yo?" tanya ibunya saat ia sudah mendekat di sisi Tono. "Enje Bu, Tono bawa Nunung masuk dulu." "Ya Allah, iya Ton. Ya udah, ndang cepat. Bawa bojomu itu masuk." Tono lalu mengangkat istrinya, tergopoh-gopoh membawa tubuh montok itu masuk ke dalam rumah. Tubuh Nunung diletakkan di atas ranjang, tapi wanita itu tidak juga sadar. Nung, sadar Nung."
Tono lalu meniupkan doa di atas air dan memercikkan air itu tepat di wajah istrinya. Dan kemudian, Aku di mana?" Nunung bermonolog. Matanya mengerjap berkali-kali. Pandangannya lalu menyusuri sekitar. Benar-benar gelap. Hanya gelap yang begitu pekat yang ia rasakan. Namun tempat itu terdengar sangat berisik sekali. Nunung mempertajam pendengarannya. Tolong, tolong kami." Nunung mengangkat tangannya dan menyentuh dada. "Di mana aku sekarang?" tanyanya pada diri sendiri. Hush. Hawa panas tiba-tiba menyergapnya. Cahaya merah membuat Nunung menyipitkan matanya. Perlahan ia membuka mata dan mendapati banyak sekali orang yang telanjang dicambuk dan juga disiksa. Darah muncrat dan juga jerit tangis kesakitan membahana. Nunung menatap nanar pemandangan mengerikan yang tersaji di depan matanya. Nunung kemudian tercingkat saat sesuatu seperti menyentuh bahunya. Nunung perlahan menggerakkan kepalanya dan saat itu juga matanya membesar. Tolong selamatkan kami, tolong." Lestari?" Lirih Nunung saat mengetahui wajah wanita yang saat itu menyentuh bahunya. Wanita itu tersenyum getir bersama seseorang di sampingnya yang tidak Nunung kenal. "Iya, aku Lestari." Wanita yang tidak memakai selembar benang pun itu menatap sedih Nunung, yang terpaku menatap dua orang itu tanpa berkedip sedikit pun. Aku di mana? Kenapa ada kamu? Bukannya kamu sudah meninggal?" Apa? Apa aku?" Nunung tidak mampu lagi meneruskan kata-katanya. Matanya kembali menatap sekitar saat jerit tangis kembali menggema dan membuatnya ketakutan. "Ya, ini duniaku, Nunung. Aku disiksa di sini, tapi aku masih ada urusan yang belum selesai di dunia." Wanita yang tubuhnya penuh luka dicambuk dan juga berdarah-darah itu menatap Nunung dengan iba. Urusan apa? Bukankah aku sudah meminta maaf kepadamu?" tanya Nunung dengan tubuh yang bergetar. Wanita itu kembali membuka mulutnya yang di sisi kirinya mengucur darah segar karena goresan luka. Nunung kasihan melihatnya. Begitupun laki-laki di sampingnya yang tampak kesakitan dan selalu memegangi alat kelaminnya yang membesar dan mengeluarkan darah itu. "Tolong, sampaikan permintaan maafku pada suamiku, begitupun laki-laki di sampingku ini. Kami ingin menjalani masa siksa kami yang teramat pedih dengan tenang. Tolong, hanya kamu yang bisa membantu kami. Setelah semua usai, kami akan kembali dan tidak akan mengganggu lagi," ujar wanita itu mengiba. Belum lagi Nunung menjawab, ia seperti mendengar suara suaminya yang memanggil lirih namanya. Nunung, kembalilah kamu, Nung. Suamimu sudah memanggilmu." Wanita itu lalu mendorong Nunung dengan kuat. Anehnya Nunung tidak merasakan kesakitan. Tubuh Nunung terhempas masuk ke lubang yang sangat dalam dan juga gelap. "Ah!" teriak Nunung dengan lantang. Ia merasakan ribuan tangan sempat menyentuh tubuhnya, tapi tidak ada satupun yang menggapainya. Nunung seperti terjatuh dalam lubang yang sangat dalam sekali, gelap dan tiada suara. Tiba-tiba Nunung merasakan tetes-tetes air jatuh di keningnya. Suara suaminya yang memanggil namanya, diselingi isakan tangis membuat Nunung mengerjapkan matanya. Wanita bermata bulat itu menatap suaminya dalam-dalam. Dengan wajah bingung, Nunung pun membuka mulutnya. Mas, kamu kenapa, Mas?" Tono yang sejak tadi menangis di samping istrinya pun mengangkat wajahnya. "Nunung, kamu sadar, Nung?" Laki-laki itu langsung memeluk tubuh istrinya begitu sadar jika wanita yang sejak tadi ia tangisi telah terbangun dari tidurnya. "Sadar? Aku... Astagfirullah." Nunung tiba-tiba langsung terduduk dan menatap seluruh tubuhnya. Alhamdulillah, ucap Nunung antusias.
Melihat keanehan sikap Nunung, ibunya Tono yang juga berada di kamar langsung mendekat. "Kamu kenapa, Nung? Nung, kamu itu kenapa?" Tono dan juga ibunya bergantian bertanya. Dan brak, tiba-tiba jendela di kamar Nunung terhempas dan terbuka lebar. Ibunya Tono langsung menatap ke arah jendela dan kelopak matanya seketika melebar. "Apa yang kamu mau? Bukankah Nunung sudah minta maaf kepada keluargamu?" Pekik ibunya Tono lantang. Tono menatap bingung, memindai tatapan antara Nunung dan juga ibunya. "Nung, kamu mau kemana, Nung?" Tono sempat menarik tangan istrinya, tapi wanita itu malah menampik tangannya. "Bu, dia itu tidak berniat menggangguku, Bu. Dia hanya ingin meminta tolong kepadaku." Nunung mendekat ke arah Sumini yang saat itu matanya menatap lurus ke arah jendela yang terbuka lebar. Tono hanya bisa bengong karena ia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di jendela. Hanya kosong dan kegelapan di luar sana. "Apa maksudmu, Nung? Jelas-jelas mereka kemari karena berniat mengganggumu," bantah ibu dengan melesatkan tatapan tajam ke arah Nunung. "Tidak, Bu. Tadi Nunung bermimpi buruk. Tapi Nunung yakin itu adalah pertanda permintaan terakhir mereka, Bu. Izinkan Nunung membantu mereka, supaya mereka bisa tenang kembali ke alam yang seharusnya." Nunung berusaha meyakinkan Sumini. "Nung, istighfar, Nung. Mereka hanya berusaha memperdaya dirimu." Nunung hanya tersenyum simpul, rasa takut yang selama ini bergejolak di dalam dadanya, entah kenapa hilang begitu saja. Nunung begitu semangat untuk membantu kedua makhluk tidak kasat mata yang saat itu hanya bisa dilihat oleh Nunung dan juga Sumini. "Mereka hanya ingin meminta maaf, Bu. Mereka mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan, telah membuat sakit hati orang-orang yang telah mencintai mereka dengan tulus dan juga ikhlas." Sumini akhirnya mengangguk pelan. Ia kembali melesatkan pandangan ke arah makhluk yang saat itu berada tidak jauh dari jendela kamar yang terbuka. "Kalau kalian memang ingin meminta bantuan Nunung, pergilah saat ini juga. Aku akan mengizinkan Nunung untuk membantu kalian. Tapi janji, setelah Nunung membantu kalian, pergilah dengan damai dan jangan pernah mengganggu kehidupan kami lagi," Sumini berucap dengan suara gemetar. Seolah mengerti dengan ucapan Sumini, angin kencang tiba-tiba menerpa wajah orang tua itu, dan kedua makhluk halus itu lenyap begitu saja. "Bener kan, Bu? Mereka itu gak jahat. Besok Nunung akan datang ke rumah Lestari," ucap Nunung sembari menutup jendela dan menguncinya. Sumini hanya mengangguk pelan dan berbalik, melangkah keluar dari dalam kamar. Tono yang saat itu masih terduduk langsung berdiri, melangkah mendekati Nunung yang masih berdiri tidak jauh darinya. "Beneran kamu gak takut, Nung? Kamu kan orangnya penakut banget. Kok tiba-tiba jadi berani seperti ini?" tanya Tono sembari merangkul tubuh istrinya. Nunung kemudian menoleh dan tersenyum simpul. "Sepertinya seseorang sudah membuat aku tersadar, Mas. Mulai saat ini, Nunung mau menjadi pemandi jenazah yang amanah dan tidak membicarakan aib mayit kepada orang-orang." Dah, Tono kemudian semakin heran dengan ucapan Nunung yang tiba-tiba seperti bukan Nunung istrinya. "Apa kamu tidak kesurupan, Nung? Mas tiba-tiba ngeri melihat kamu seperti ini." Tono menatap tajam ke arah istrinya. Matanya menelisik memperhatikan istrinya dengan detail. Takut-takut jika yang saat ini bercerita dan berbicara dengannya itu bukan Nunung, karena memang bertolak belakang dengan Nunung yang biasanya. "Enggak, Mas, ini beneran aku, istrimu. Pokoknya Mas harus dukung apa yang akan Nunung lakukan. Percayalah, Mas, Nunung cuma mau menolong Mbak Lestari dan juga laki-laki yang menjadi selingkuhannya itu. Kasihan, Mas, akibat perbuatan mereka. Sekarang mereka harus menghadapi siksaan yang sangat berat." Wajah Nunung tiba-tiba meredup dan berubah sendu.
Ada rasa kasihan di dalam hatinya. Ia sangat yakin mimpi itu adalah nyata adanya. Apalagi saat melihat penampakan Lestari dan juga laki-laki yang merupakan selingkuhannya, sama seperti saat ia melihatnya di dalam mimpi. "Nung, apa kamu yakin dengan ucapanmu?" Tono lagi-lagi memastikan, karena seharusnya Nunung itu takut. Ini malah ia bersemangat untuk menjadi pemandi jenazah setelah merasakan teror berulang-ulang kali. Nunung kemudian mengangguk dengan mantap. "Iya mas, Nunung yakin." Jamil, duda beranak dua itu sedang duduk termenung di ruang tamu rumahnya, ditemani secangkir kopi panas dan juga beberapa pisang goreng yang sudah dingin. Ia menatap lurus ke arah pekarangan rumahnya yang tampak gersang karena beberapa tanaman mati dan tidak terawat. Semenjak kematian istrinya Lestari, Jamil malas untuk mengurusi tanaman-tanaman yang biasanya menjadi pelampiasannya saat ia merasa jenuh dengan kehidupan dan pekerjaannya. Aglonema berbagai jenis dan warna dengan daun-daunnya yang berbeda corak biasanya tampak segar karena Jamil rutin untuk merawatnya. Tapi kini tanaman itu mengering dan sebagian mati. Kematian Lestari benar-benar merenggut kebahagiaannya, apalagi saat ia melihat dengan jelas bagaimana wanita yang telah menemaninya selama beberapa tahun itu menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Kesetiaan yang berbuntut dengan pengkhianatan yang terekam jelas di kedua matanya. Rasa sakit itu benar-benar membekas di dalam lubuk hatinya. Bagaimana tidak, wanita yang selama ini ia penuhi semua kebutuhannya dan berusaha keras untuk membahagiakannya dengan segala cara dan upaya yang ia bisa. Bekerja tidak kenal lelah, dari mulai terbitnya matahari hingga senja menjelang. Lapar dan haus ia tepiskan, asalkan istri dan anak-anaknya bisa makan dengan layak dan hidup dengan bahagia. Kening legam itu mengerut, seperti sedang berpikir keras kala itu. Kedua jemarinya menyelipkan sebuah rokok yang masih membara dan mengepulkan asap tipis. Ia menghela nafas gusar, tatapan matanya kosong seperti tiada kehidupan. Suara anak-anaknya yang bermain di ruang tengah seolah tidak menjadi pengobat rasa sakit yang kini ia sedang rasakan. Sebuah trauma yang entah kapan bisa ia hilangkan. Bayangan Lestari seolah enggan untuk enyah dari pikirannya. Wajah teduh itu, senyum manis yang selalu tersungging kalau ia pulang. Pelukan erat dan juga hangat yang selalu diberikan, memberikan memori indah tapi juga luka yang sangat begitu mendalam. Mata lelah itu pun terpejam, dadanya terasa sesak saat air mata itu tidak mampu lagi ia tahan dan tumpah di kedua sudut matanya. Sesenggukan laki-laki parubaya itu menutup mulutnya agar suaranya tidak terdengar oleh anak-anaknya. Ia benar-benar terluka. Jika saja Lestari tidak melakukan perbuatan nakal itu, ia pasti menjadi laki-laki yang paling bahagia di dunia ini. Jamil meletakkan puntung rokoknya di atas asbak dan membiarkannya begitu saja. Ia tersentak saat melihat sebuah kendaraan roda 2 memasuki pekarangan rumahnya. Cepat-cepat ia mengusap air matanya yang sempat tumpah dan beranjak dari duduknya, melangkah ke arah pintu menyambut dua orang yang pada saat itu baru turun dari motornya. "Assalamualaikum," sapa wanita yang melangkah lebih dulu. "Waalaikumsalam, Mbak Nunung. Mari masuk Mbak," ucap Jamil dengan ramah sembari menggeser tubuhnya dan memperlihatkan wanita yang tidak lain adalah Nunung untuk masuk. Nunung kemudian mengulas senyum dan melangkah masuk ke dalam rumah sederhana berukuran 3x4 meter yang baru dipenuhi dengan sofa bercorak batik dan juga meja kayu di tengahnya. Ia lalu mendaratkan pantatnya di salah satu sofa yang berukuran paling panjang disusul dengan suaminya di sampingnya. Nunung sempat melihat raut kesedihan di wajah Jamil dan sejujurnya ada beban besar yang kini berada di pundaknya.
Sempat ragu untuk berucap, tapi ia tidak ingin kedatangannya itu menjadi sia-sia. "Maaf Mas Jamil, kedatangan kami kemari karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan langsung kepada Mas Jamil," ucap Nunung tanpa basa-basi. Laki-laki berkulit gelap itu melesatkan pandangan ke arah Nunung dan kemudian menautkan kedua alisnya, mencoba menerka-nerka apa yang kira-kira akan disampaikan Nunung kepadanya. "Apa ini masih berkaitan dengan permintaan maaf tempo hari, Mbak? Apa Lestari masih mengganggu Mbak atau bagaimana?" selidik Jamil yang langsung membuat Tono menatap ke arah istrinya. Jantung Nunung rasanya berdebar dengan kencang. Ia berpikir sejenak, mengatur napas, berusaha tenang agar apa yang akan ia sampaikan nanti bisa diterima oleh laki-laki yang berada di hadapannya itu. Ucapan Mas Jamil barusan tidak sepenuhnya salah. Ini memang ada kaitannya dengan Mbak Lestari. Lestari, apalagi yang dia inginkan? Apakah tidak cukup semasa hidup dia sudah menyakitiku, dan ketika ia mati pun ia masih ingin mengganggu kehidupanku? Wajah laki-laki itu berubah merah padam. Tampak sekali jika laki-laki itu memendam kemarahan dalam dirinya. Mbak Lestari ingin meminta maaf kepada Mas Jamil. Ia sadar akan kesalahannya, dan saat ini Mbak Lestari sudah menerima ganjarannya di alam kubur bersama dengan laki-laki yang telah menjadi selingkuhannya itu. Kelopak mata laki-laki itu melebar, nyaris membuat mata bulat itu seolah akan terlontar keluar. Minta maaf? Setelah apa yang ia lakukan? Apa kurangnya aku hingga wanita itu tega mengkhianatiku? Sampai mati pun aku tidak akan pernah memaafkan Lestari yang telah berselingkuh. Biarkan ia tersiksa dan membusuk di alam kubur. Suara bariton laki-laki itu menggema hingga membuat kedua anaknya itu mendekat dan memeluk bapaknya dengan begitu eratnya. Tangis Jamil itu pun ia tumpah di dalam pelukan kedua anaknya. Rasanya dadanya semakin sesak saja. Ia tidak bisa memaafkan Lestari yang sudah melukai perasaannya. Tono mendekat ke arah Jamil dan berusaha menenangkannya secara perlahan. Dan Jamil pun tenang dan menyuruh kedua anaknya untuk masuk ke dalam kamar. Tapi tiba-tiba saja Nunung merasakan tengkuknya panas dan bulu remanya meremang. Nung, izinkan aku masuk, Nung. Nung, tolong, Nung." Nunung terdiam saat mendengar suara lirih tepat di telinganya. Wajah Nunung berubah tegang. Jelas ia mendengar suara Lestari yang meminta untuk masuk ke dalam tubuhnya. Nunung bingung bagaimana jika Lestari masuk dan berbuat yang aneh-aneh padanya. Atau yang paling menakutkan, ia tidak mau pergi dan mendiami tubuhnya selamanya. Sabar Mas Jamil, kasihan Mbak Lestari jika Mas bersikeras untuk tidak memaafkan dirinya. Ia sudah menerima hukuman Mas di sana. Tono masih berusaha menenangkan Jamil. Namun Nunung ini hanya mendengarkan suara suaminya, sedangkan ia dicekam kebingungan. Namun akhirnya ia mengangguk pelan, memberikan izin Lestari untuk memakai tubuhnya. Saat itu jugalah ia merasakan panas menjalar melalui dari ujung jempol kakinya, naik ke seluruh tubuh dan berhenti di ubun-ubun. Ia pun merasakan sakit seperti ditusuk-tusuk oleh jarum, mual dan ingin muntah saat itu juga. Detik berikutnya ia merasakan tubuhnya bergerak dengan sendirinya tanpa ia perintah. Mas Jamil, Lestari minta maaf, Mas." Sontak Tono dan juga Jamil serentak menatap ke arah Nunung dan hanya bisa terdiam. "Nung." Tono menatap nanar istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan. Laki-laki itu melesat ke arah istrinya dan merangkul tubuh itu, sedang Jamil masih terpaku di tempat. "Maafkan aku, Mas. Aku salah, Mas Jamil." "Nung, sadar, Nung." Jamil tersentak. Air matanya tumpah. Tatapan mata sendu itu adalah tatapan mata yang sama seperti mata almarhumah istrinya, Lestari. "Lestari, Nung." Buk! Tono terpental dan terduduk di sofa.
mendarat dengan keras saat tangan Nunung menyentaknya. Ia hanya mampu menatap nanar istrinya yang bergerak pelan ke arah laki-laki di hadapannya. Nunung luruh di lantai bersimbah air mata tepat di depan Jamil yang masih menatapnya tajam. Tega kamu, Bu. Teganya kamu sakitin bapak seperti ini. Apa yang kamu pikirkan saat tubuhmu dijamah laki-laki lain? Adakah sedikit pikiranmu pada aku dan juga anak-anak kita? Wanita itu tergugu dan menundukkan kepalanya. Rasa sakit kian menggerogoti hatinya, sedang Nunung di dalam sana hanya mampu menatap dirinya yang menangis kejar tanpa mampu menahan. Semua seperti layaknya film yang diputar di depan matanya. Perlahan wajah itu terangkat dan jelas tatapan penyesalan yang tiada ujungnya. Jamil sempat menatap Iba, tapi begitu teringat pengkhianatan yang dibuat istrinya itu, dadanya kembali panas dan kemudian memutus kontak mata dengannya. Maaf bang, maafin aku, maaf. Waktuku tidak banyak, tolong titip anakku. Aku menyesal bang, aku benar-benar menyesal. Jika saja aku tidak tergoda, mungkin saat ini aku masih bisa memeluk mereka dan mengucapkannya kata cinta dan sayang. Tapi sudah cukup. Aku tidak ingin lagi hidupku dibayang-bayangi dengan dirimu. Semua sudah tidak ada artinya. Apapun itu, aku sudah ikhlas dan akan terus maju bersama kedua anakku. Laki-laki itu berdiri dan melangkah menjauh, sedang Nunung yang saat ini dirasuki arwah Lestari pun hanya mampu tergugu. Bak! Tubuh Nunung ambruk. Tono langsung berdiri dan beranjak mendekati Nunung yang tergolek di lantai tidak berdaya. Ia memeluk kakinya dengan wajah resah dan merengkuh tubuh istri tercintanya. Nunung, sadar Nung. Tono menyeka air mata di wajah Nunung, sedangkan Jamil hanya bersedekap dan menatap dengan raut wajah marah. Ia masih belum terima dengan perbuatan Lestari itu. Meski tidak ia pungkiri, ada rasa kasihan di lubuk hatinya saat ini. Dadanya naik turun dan napasnya berhembus kasar, sedang ritme jantungnya semakin tidak beraturan. Namun Jamil segera tersadar dan menutup matanya, mengusap kasar wajah tuanya yang mulai disambangi keriput di beberapa tempat, terutama dahinya. Di ruangan berukuran 3x4 meter itu, Jamil akhirnya mengembuskan napas kasar dan dengan sadar ia berujar, "Pergilah Lestari, jangan lagi ganggu aku dan juga anak-anakku. Urusan kita sudah usai dan aku sudah memaafkanmu." Ruangan yang semula panas terasa lebih sejuk dengan angin sepoi yang tiba-tiba masuk dari arah pintu depan yang terbuka lebar. Mata Nunung mengerjap dan mendapati wajah suaminya berada di atas wajahnya dengan tatapan sedih dan gusar. "Nung, kamu sudah sadar?" Wanita itu mengangguk pelan. Ia berusaha duduk, dibantu dengan suaminya. Sedangkan Jamil beralih ke belakang untuk mengambil secangkir air dan gegas membawanya kembali ke depan. Ia menyerahkan gelas itu ke Tono dan laki-laki itu pun langsung menyodorkan ke arah istrinya. Nunung dengan sigap menyergap air itu hingga kandas. Haus yang sejak tadi menjalari perlahan sirna berganti kelegaan. "Nung, apa kita bisa pulang segera?" tanya Tono, tapi Nunung sepertinya tidak mendengarnya. Kali ini Nunung terpaku dan menatap lurus ke arah pintu, di mana ia melihat Lestari yang tersenyum sembari melambaikan tangannya. Wajahnya terlihat manis dengan kain putih yang menutupi tubuhnya. Wajahnya tampak bahagia, sedang laki-laki di sampingnya masih dalam keadaan telanjang dan wajahnya pun tampak gusar. Nunung mengembus napas kasar. Tugasnya belum usai. Ia harus segera menemui istri dari arwah penasaran yang sejak semalam selalu mengganggunya. "Tunggu dulu mas, masih ada satu lagi yang harus Nunung kerjakan." Nunung menyeka keringat yang mengucur di dahinya. Tubuhnya sebenarnya lelah dan sakit-sakit semua, tapi itu ia tepiskan. Mendengar bisikan-bisikan gaib yang sejak tadi menuntunnya, seolah mengerti, Tono membantu istrinya berdiri. Mereka menyempatkan diri pamit pada Jamil yang sudah terlihat lebih tenang dari sebelumnya.
Terima kasih Mbak Nunung sudah menjadi perantara untuk istri saya. Saya sekarang lega. Mudah-mudahan arwah istri saya juga tenang di alamnya, ucap laki-laki itu dengan tenang. Nunung kemudian menyunggingkan senyumnya. Begitu juga dengan Tono, ada kelegaan di dalam hatinya. Ternyata memandikan jenazah tidak sesaran pikirannya. Ia pun merasakan senang bisa membantu makhluk lainnya. Setelah kemudian berbasa-basi, Nunung kemudian mengajak Tono untuk menyambangi rumah Marjohan, selingkuhan Nunung, yang sempat menerornya. Ia ingin segera bertemu dengan istrinya Marjohan. Dan di perjalanan Nunung merasakan kehadiran makhluk lain di belakangnya. Tolong sampaikan maafku, tapi jangan sampai istriku tahu perihal kematianku. Aku tidak mau ia tambah sakit hati padamu. Nunung terdiam, mendengarkan bisikan yang tentu hanya dia yang bisa mendengarnya. Ya, dan setelah itu, kau jangan ganggu aku lagi. Celetuk Nunung yang membuat suaminya itu terkejut dan menatap spion motor, tepat mengarah ke arah wajah Nunung. Kenapa dek? Mas ganggu? Bukan mas, tapi itu selingkuhan Mbak Lestari, jujur Nunung. Astagfirullah, sudah, setelah ini kamu ruqyah deh. Mas benar-benar jadi serem nih Nung, dengar kamu bisa bicara sama jin. Tugas suaminya sembari menarik gas motor agar kendaraan roda 2 itu melaju lebih kencang. Nunung tidak menjawab. Awalnya ia takut, tapi entah kenapa, setelah melihat senyum Lestari, ketakutan itu hilang begitu saja, berganti perasaan senang. Sesuai dengan bisikan gaib yang sejak tadi ia dengarkan, Nunung pun mengarahkan suaminya mencari alamat Marjohan. Sekitar setengah jam berkendara, mereka akhirnya sampai di sebuah pekarangan rumah yang cukup luas. Motor terparkir tepat di depan rumah. Nunung segera turun dari motor dan matanya mulai memperhatikan sekitar. Terlihat asap membumbung dari belakang rumah, aroma masakan pun menguar. Beberapa orang terlihat duduk bersantai di deretan bangku plastik di bawah tenda terpal berwarna biru. Melihat kedatangan Nunung dan juga Tono, beberapa orang bapak-bapak yang sedang mengopi itu langsung mengarahkan pandangan ke arah mereka yang melangkah mendekat. Permisi Pak, saya numpang tanya, apa benar ini rumahnya Pak Marjohan? Tanya Tono sembari menundukkan sedikit tubuhnya. Benar, ini rumah almarhum Marjohan. Ada perlu apa mencari suami saya? Dia baru saja meninggal. Nunung dan juga Tono menatap ke arah suara wanita yang sempat mengagetkan. Nunung mendekat ke arah wanita itu yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat tegang dan matanya penuh selidik. Apakah Mbak adalah Tiara, istri dari Pak Marjohan? Tanya Nunung setengah berbisik. Wanita itu tampak terkejut dan mengernyitkan dahinya. Benar, saya Tiara. Kenapa kamu bisa tahu saya? Apa hubunganmu dengan suami saya? Apa kamu selingkuhannya? Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini, subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan share ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di channel ini. Karena dengan kalian subscribe dan juga menyalakan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.